Perkenalkan, nama saya Arya Bintang Alamsyah, nomor peserta 015 dari kelompok Kapten Tsubasa. Di sini saya akan menganalisis film yang berjudul Perempuan Tanah Jahanam atau nama lainnya Impetigor. Di film ini saya akan menganalisis dari segi jalan ceritanya dan juga tata artistiknya. Film ini menceritakan tentang Maya yang hidup sebatang kara dan hanya ditemani oleh sahabatnya Dini. Maya ini ingin mencari harta warisan keluarganya di kampung halamannya karena saat hidup di kota, saat hidup sendirian, dia bermasalah dengan finansial. Saat di kampung halamannya ini, Maya dan Dini mengalami banyak kejadian aneh dan mengerikan. Jalan cerita dari film ini saya rasa cukup banyak teka-teki, namun juga walaupun sedikit jumpscare tapi dalam banyak cerita bisa membuat penonton selalu berdebar ketakutan. Menurut saya film ini sangat bagus karena film ini bisa mengajak penonton untuk ikut berpikir keras apa yang sebenarnya menjadi sebab kejadian aneh yang terjadi di kampung halaman tersebut. Dan juga kita menjadi terpacu untuk berpikir siapakah dalam sebenarnya dari pembunuhan di balik film Perempuan Tanah Jahanam ini. Banyak clue yang dimunculkan di film ini pada awal cerita, sehingga clue-clue tersebut bisa penonton rangkai hingga akhirnya di akhir film nanti para penonton bisa menjadi paham apa yang ingin disampaikan oleh sutradara di film ini. Kemudian juga penonton bisa paham kejadian sebenarnya yang menjadi penyebab dari film ini, dari tragedi di film ini yang kenapa bisa terjadi. Contoh dari clue ini seperti pada luka sayatan yang diterima Maya saat menjaga tol. Kemudian selama beberapa bulan setelah lukanya kering, Maya menyadari terdapat secari kertas di dalam luka tersebut yang bertuliskan dengan tulisan aksara Jawa kuno yang artinya kurang jelas. Kemudian juga pada saat Maya dirasuki oleh hantu yang sering menggentayangi dia di awal film, yang kemudian menceritakan tentang kejadian sebenarnya awal tragedi di film tersebut terjadi. Bagi sebagian orang, mungkin sempat merasa kebingungan dengan timeline cerita yang ada di film ini karena kekurangan keterangan waktu yang disediakan. Namun, terlepas dari itu, film ini cukup runtut dalam penceritaannya. Mungkin kebingungan karena clue-clue yang diberikan tadi sebagai pengganti dari set keterangan waktu yang dihilangkan. Walaupun minim jumpscare, film ini bisa membuat penonton ketakutan dan seperti dihantui oleh sesuatu. Hal ini bisa terjadi karena nuansa film ini yang terkesan kelam dan warna yang diterapkan di film ini juga sangat mendukung untuk suasana tersebut, sehingga penonton seperti masuk ke dalam film tersebut dengan suasana yang cukup mencekam. Kemudian aksi gore atau sadis yang tidak bertele-tele ataupun terlalu dibuat-buat juga menjadi pendukung yang membuat penonton semakin ketakutan. Untuk tata artistik dari film ini saya rasa overall sudah cukup baik. Kemudian setting tempat dan propertinya sudah disiapkan dengan sangat baik dan rapi. Dan menurut saya untuk properti dan set dressing di film ini sudah sangat sesuai dengan setting waktu yang diciptakan. Namun saya rasa ada satu latar atau tempat yang menurut saya cukup dipaksakan karena untuk kembangan ceritanya sendiri, Maya dan Dini itu kan kembali ke kampung halamannya, namun tidak punya tempat untuk menginap. Anehnya, mereka memilih rumah kosong sebagai tempat menginap, yang mana bagi banyak orang hal ini adalah kejadian yang tidak umum, bahkan rekayasa semata. Make up untuk para pemeran menurut saya sudah sangat baik dan sesuai. Kemudian juga wardrobe yang dipakai juga menggambarkan warga desa yang
layaknya di dunia nyata. Makeup SFX juga sudah diterapkan dengan baik seperti pada hantu di film ini, juga cukup bisa membuat penonton cukup ketakutan. Tapi menurut saya untuk makeup SFX-nya ini masih bisa dieksplorasi lagi agar bisa lebih membuat penonton semakin takut. Efek darah yang digunakan dalam film ini, saya tidak tahu apakah ini CGI atau ini dari makeup SFX. Apabila ini dari makeup SFX, ini sudah terlihat sangat nyata. Namun apabila ini dari CGI, saya rasa juga sudah cukup baik dan tidak terlalu dilebih-lebihkan atau didramatisir. Jadi sudah sewajarnya untuk luka sayatan dan luka-luka tusukan. Film Perempuan Tanah Jahanam menurut saya adalah film yang cukup bagus, bisa membuat penonton ketakutan sekaligus penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya dan kenyataan yang tersembunyi di balik film ini. Sekian analisis film Perempuan Tanah Jahanam dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.